Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang bertanya ya kepada penulis, apakah teleportasi itu ada? Apakah teleportasi itu nyata? Ya kalau lihat cerita-cerita ya, yang namanya teleportasi itu termasuk sangat sedikit sekali dibanding fenomena yang lain. Walau dari sisi teori, iya ada sih yang menyebutkan teleportasi itu memungkinkan. Kalau dari buku pegangan penulis ya, itu cerita soal teleportasi ada, tapi bukan makhluk hidup yang diteleportasi, benda mati. Jadi ceritanya ada seorang ratu ingin berkunjung dan ingin membuat kaget gitu ya, kasih surprise, dan dipikirkan gimana baiknya. Entah siapa yang ngasih usul, tapi terus kemudian muncul saran porsinya aja, singgasananya saja. Dan singgasana tersebut ditawarkan kepada dua pihak. Siapa nih yang bisa membuat singgasana ini pindah dengan cepat? Ada ilmuwan, ada dari, kalau orang barat ngomongnya alien. Dari alien nawarkan dulu. Berapa lama ya? Lupa, semalaman atau bagaimana gitu ya. Kalau yang dari alien, maaf lupa ceritanya. Mungkin nggak akan penulis kutip, tapi ya bisa dicari sendiri. Terus yang ahli kitab ngomong sekejap mata. Kalau yang alien memang kemampuannya pemindahan transisinya emang cepat sih ya. Dia punya kemampuan berpindah secara tepat. Entah yang ilmuwan pakai cara apa ya, tapi yang jelas bisa dilakukan sekejap mata. Nah, menyentuh teori sedikit, di zaman itu yang namanya ilmu sudah canggih. Logam bisa dibentuk model apa saja. Sepertinya untuk transportasi teleportasi ini menggunakan metode suara, audio. Jadi sepertinya menggunakan alat-alat yang menghasilkan suara, yang ketika frekuensinya dikombinasikan menghasilkan efek tertentu. Ada peneliti yang khusus spesialis audio ini. Peneliti di tahun 1800-an. John Worrell Keely. Kalau ingin baca bukunya, ada di Keely Aerial Navigation. Penerbangan ala Keely. Mengapa disebut penerbangan? Karena ya, di kombinasi tertentu dia bisa membuat objek itu terbang. Objek yang kalau dibiarkan di ruangan bisa bikin lantai ambles saking abote. Tapi itu dia bisa bikin terbang. John Worrell Keely sendiri spesialisnya bukan penelitian yang hampir jadi komersial, itu adalah membuat mesin bertenaga air. Air dimasukkan sebuah ruangan yang punya resonansi, punya ruang khusus yang pas dengan
pemisahan air. Jadi airnya bisa meledak hanya dengan masuk ruangan tersebut. Entah kendala apa, yang jelas nggak bisa jadi produk komersil. Mungkin kendalanya adalah mengatur kekuatannya ya. Sepertinya mudah sekali terjadi runaway, murup kayak semati, dan makin lama makin kencang, akhirnya alatnya hancur sendiri saking kencangnya. Mungkin seperti itu ya. Ada beberapa alat yang memang ono potensi, tapi ya karena nggak bisa dikendalikan, akhirnya nggak bisa jadi produk komersil. Karena untuk produk komersil yang paling penting adalah outputnya stabil. Sementara alat-alat seperti itu angin-anginan, ada yang modelnya runaway yang wis begitu nyala langsung bablas banter-banter, ada yang angin-anginan, kadang bisa kadang enggak. Gili sendiri mengamati ada efek pengobatan juga dari memadukan frekuensi ini. Dan rasanya ya, ilmu di masa lalu yang zamannya Ratu datang itu diteleportasi singgah sananya, pakai cara seperti itu, pakai cara kombinasi suara sehingga bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan alien, bisa membuat angin itu reda, bahkan bisa jadi alat komunikasi dengan binatang. Sepertinya seperti itu ya. Kita jangan meremehkan masa lalu ya. Jangan meremehkan kalau masa lalu kayak gini kuno macam-macam. Karena dari ceritanya kan di zaman itu bisa bikin lantai yang tembus pandang. Kalau sekarang mungkin kepikir pakai kaca, tapi kan kaca itu enggak 100% tembus pandang. Dan ingat juga bahwa setelah zaman itu adalah zamannya Majapahit, Mahabharata. Di Mahabharata itu ada apa? Ada peluru kendali, ada robot android, otot kawat balung wesi, ada apa mana, pesawat terbang juga, Vimana. Vimana sendiri dianggap sebagai fakta karena ada dokumen di Mbuh Gujarat atau di mana gitu ya, pokoknya daerah India dan sekitarnya, ditemukan dokumen kuno yang menceritakan bagaimana caranya menerbangkan Vimana tersebut. Ya omboh, kenapa kok Vimana ini nggak pernah ketemu sisa-sisanya ya. Sing ono cuma dokumen itu. Bisa jadi Vimana ini sudah dihancurkan oleh siapa? Raja Asoka ya, yang suka kedamaian ya, nggak pingin penemuan-penemuan masa lalu yang menyebabkan perang Mahabharata itu muncul lagi. Semua ilmuwannya dikumpulkan, tapi begitu ditemukan ilmunya kayak begitu, dibunuh semua ilmuwannya, semua peninggalannya dimusnahkan semua. Jadi zaman Mahabharata itu kan yo ilmu saintifiknya kan udah termasuk maju. Ada kereta bisa terbang, ada kereta yang yo pergi ke bulan juga gitu ya. Mungkin merasa Mahabharata itu mengada-ada, tapi ya nyatanya ilmu hasil kombinasi dengan alien itu ada ya, seperti misalnya Pancasona. Penulis sendiri sudah 2 kali lihat demonstrasi Pancasona di Jawa Timur. Waktu kecil pernah,
waktu pergi ke, ada yang melakukan demonstrasi Pancasona. Ilmu nyelam di tanah juga ada, ilmu-ilmu lain juga ada juga. Dan ingat juga di zamannya mendatangkan kursi Singgasana Ratu itu ada juga kan, penjelasan bahwa di saat itu sudah bisa menempuh perjalanan sehari yang kalau pakai cara umumnya pada saat itu bisa sampai sebulan atau lebih. Dan kalau kita lihat sejarahnya dari catatan lain, dari yang memang mengikuti, dari pengikutnya itu kan toh diceritakan bahwa rajanya itu punya istri di seluruh dunia. Jadi artinya komunikasi pada saat itu, perjalanan pada saat itu nggak terbatas hanya pada kapal laut. Disebut menundukkan angin itu kan ya sudah berarti juga bisa menghasilkan penerbangan. Sudah ada penerbangan. Tentu nggak pakai penggerak mekanik ya, pakai penggerak opo. Kalau dari catatan-catatannya Vimana, pesawat terbang zaman India kuno, itu penggeraknya ada energi matahari, energi yang dihasilkan dari merkuri, mungkin listrik, terus ada ya dari aliennya juga, sama mungkin dari model suara. Katanya kalau terbang jadi muncul suara apa gitu ya, itu cuma bisa membayangkan. Kalau dari petunjuknya situ, dari petunjuk yang dari Vimana itu masih belum ada anti gravity, jadi masih ada istilahnya ngeblank karena G yang terlalu besar, karena gaya belok yang terlalu besar. Nah, semua itu jadi mendukung bahwa ada namanya teleportasi, tapi itu hanya ada makhluk tidak hidup. Kalau yang pakai sains ya, pakai ilmiah. Kalau pakai cara yang alien itu nggak bisa seinstan yang ilmiah, tapi sepertinya bisa membawa makhluk hidup. Untuk yang pakai metode ini sebenarnya ya ada ya cara kejawen. Penulis dulu penggemarnya S.H. Mintarja, sing ya salah satunya adalah Api Bukit Menoreh. Kalau sekarang sudah bisa di-download ya, lengkap ya opo, menarik sekali diikuti, memang jago bikin cerita, tulisan tok. Kalau yang suka baca manga, baca manhwa, yuk gak seneng paling ya. Modelnya adalah light novel. Nah, di situ ada cerita mata bisa jadi kayak teropong, jalan bisa seperti menghilang gitu langsung dari nyampe ke tujuan. Penulis pikir itu cuma cerita, sampai penulis ketemu ada temen yang praktisinya sampai level membutakan alien katanya. Dia punya senjata juga, dia pernah kerja di kapal yang katanya kalau di kapal itu keras, sampai berkelahi juga. Nah, dari dia itu penulis jadi tahu bahwa ada satu tempat yang punya spesialis seperti itu. Ilmu Pancasona ada, ilmu nyelam ada, yang untuk
ilmu relevan zaman sekarang adalah bisa langsung mahir bahasa asing dalam waktu sehari gitu ya. Kalau enggak gitu ya bisa mendatangkan alien sehingga kita bisa melakukan bela diri. Bela dirinya juga tergantung selera, bisa milih langsung ahli dalam waktu singkat. Kalau ingin lebih ringan lagi bisa cuma bawa sesuatu, bisa jadi anti peluru, anti senjata tajam. Kalau demonstrasinya sendiri ya penulis sudah sering lihat, bukan dari teman itu tapi ya dari lain-lain, dari teman sebangku juga pernah. Nah di situ disebutkan bahwa ya memang ada yang punya ilmu seperti itu, ilmu jalan kaki dari misalnya kota Kediri ke Surabaya cepet gitu ya, jadi nggak butuh angkutan gitu, beberapa jam sudah sampai. Ya memang nggak instan tapi makbut gitu ya, dan ilmunya bukan ilmu dari apa model Cina gitu ya, ilmu meringankan diri ya. Tapi ya lebih ke mistisnya. Ingat juga bahwa yang namanya Shaolin itu yang disebut sebagai kiblatnya ilmu bela diri di Cina, itu sumbernya adalah kalau nggak salah namanya Datmo ya, orang India yang punya ilmu tinggi. Dan Indonesia juga sepertinya dulu pernah berinteraksi dengan India, karena ya yang namanya budaya ono mirip-mirip kan ya. Yombuh lah sing asli sing endi. Tapi di India kan juga ada yang namanya ilmu yang pakai alien juga. Ya mungkin itu dari zamannya mendatangkan kursi singgasana itu ya. Sudah ada penerbangan sehingga dunia jadi saling berkomunikasi, termasuk ilmu seperti itu. Walau pada saat zaman singgasana didatangkan itu kerjasama dengan alien dilarang, tapi ya bisa saja tetap kemudian terjadi. Kita balik ke sisi ilmiahnya lah, karena jelas kalau dari sisi mistis sudah ada contoh cerita itu. Entah mungkin ada sekarang alien yang bisa mendatangkan dalam sekejap, tapi ya di saat itu nggak bisa sekejap. Nah kalau dari sisi ilmiah sendiri, penulis lebih cenderung ke teori sebelum zaman teori atom Planck yang ada elektron mengelilingi proton. Jadi kalau teori atom Planck itu semua makhluk hidup, makhluk tidak hidup itu terdiri dari atom. Atom dideskripsikan sebagai elektron mengelilingi inti. Inti itu ada proton, ada neutron. Tentu teori ini salah karena ya kemudian jadi muncul teori kuantum. Di teori kuantum ditemukan nggak seperti itu, karena ternyata masih bisa dipecah lagi, pecahannya juga masih bisa dipecah lagi, yang ternyata hasil temuannya itu mirip sekali dengan temuannya terawangan orang barat yang dituangkan di buku Occult Chemistry. Di buku Occult Chemistry itu atom itu ada unit sangat terkecil sekali, bentuknya cuma satu. Atom hidrogen digambarkan sebagai 9 piro ya. Kalau molekul hidrogen kan ono ya.
ono dua atom ya. Itu ada 18 titik terkecil tersebut. Dan ya kebetulan yang ditemukan John Worrell Kelly juga mirip-mirip. Jadi John Worrell Kelly juga punya teori atom sendiri. Atom dideskripsikan ya lebih mirip dengan teorinya terawangan dari occult chemistry. Jadi modelnya mirip, yang kemudian ternyata zaman modern ini dibuktikan pakai akselerator elektron yang bisa disebut sebagai laboratorium raksasa karena terbuat dari kabel dililit sing sampai terowongan ratusan kilometer atau puluhan kilometer gitu ya. Habis gede lah. Teori dari atom yang awal ini sebelum zamannya atom bom itu adalah alam merupakan sungai di mana kita ini merupakan gelembung-gelembung. Gelembung itu merupakan titik terkecilnya yang disebut ANU, anu. Nama lainnya apa, tapi itu titik terkecilnya. Tesla sendiri merupakan salah satu penganut teori ini. Jadi sebelum zaman Einstein ya, sebelum ada zaman relativitas, yang namanya teori ini, Aether teori, merupakan teori yang paling populer, yang dianggap paling benar. Kalau sekarang sudah banyak pembuktian bahwa teori relativitas Einstein banyak yang salah, karena memang Einstein sendiri sepertinya dipromosikan, bukan karena benar, tapi karena di marketing. Dianggap orang paling pintar kan. Jadi Aether itu kalau menurut Tesla, Nikola Tesla, itu merupakan sesuatu yang sangat cepat sekali bergerak. Kita ini berenang di lautan ether itu ya seperti berenang aja, nggak mempengaruhi. Nah, kata Tesla, akan terjadi hal yang luar biasa kalau bisa memanfaatkan ether ini. Dia pernah membayangkannya, sudah ada eksperimen juga, bahwa dengan komunikasi ether ini, komunikasi dari permukaan bumi satu dengan permukaan bumi yang berlawanan, dikebalikan, permukaan kebalikan, bisa dilakukan sangat cepat, kalau nggak salah 1 detik. Jadi kalau sekarang komunikasi itu kan butuh bantuan dari satelit, nggak bisa pakai anten, nggak nyampe antennya. Nah kalau pakai Aether bisa. Aether ini walau disebut sebagai cairan, tapi cairan ini sangat padat sekali. Ya tentu lebih padat daripada benda paling padat ya. Tapi walau densitasnya tinggi sekali, dia masih bentuk cair. Nah teori Aether ini juga bisa menjelaskan mengapa kok planet itu bisa beredar pada orbitnya. Jadi planet itu ibaratnya kayak kanyut gitu ya, terhanyut di sungai Aether. Jadi ada pusarannya, ada pusaran kecil, pusaran besar, yang vertikal, yang horizontal gitu ya, membentuk jadi planet, membentuk nebula, membentuk matahari dan seterusnya. Nah teleportasi ini sepertinya ya displacement, memanfaatkan Aether itu. Ya tentu tergantung dari levelnya ya. Tapi level di zaman Ratu Saba itu masih belum bisa mendatangkan makhluk hidup seperti ini, tapi bisa mendatangkan benda.
dan bendanya bisa langsung utuh ya, hebat sekali. Berarti juga di zaman itu sudah ada penglihatan jarak jauh, sudah ada apa jenis identifikasi macam-macam. Ya mestinya kalau ada teleportasi maka kuncinya ada aether tersebut. Kalau enggak lewat aether ya pakai cara manual berarti. Tapi yo risiko keduren lah ya. Yang jelas kalau dari yang seperti itu ya mungkin teleportasi ya ada, tapi yo nggak sepraktis yang kita bayangkan. Kalau kita ingin melakukannya ya ada yang bisa mengajarkan, tapi yo kalau dari buku pegangan penulis itu dilarang. Kalau lewat cara ilmiah ya mungkin bisa, tapi ya masih eksperimental ya. Kalau bisa, kalau sampai salah ya terjadi malapetaka. Kalau ingin mempelajari lebih lanjut, selain dari yang saya sebut tadi, juga ada John Hutchison ya, dan Thomas Thomson Brown. Ya udah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.